Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Prodi Manajemen S1, STI Putra Bangsa Kebumen, Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Dosen pengampu Bapak Muhammad Riyadus Sholihin SEMM, anggota kelompok Dwi Retno Wulandari, Azhara Agnesia, Siti Khotimah, Maidan Nurul Huda, Sofia Silviar. Kami di sini akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Mari kita simak videonya berikut ini. Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa kita kenal dengan K3 merupakan bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Apakah K3 itu penting? Mari kita simak rasional K3, yaitu selalu ada risiko kegagalan dalam setiap aktivitas. Kemudian ketika terjadi kecelakaan kerja, sekecil apapun itu dapat menyebabkan kerugian, sehingga sebisa mungkin kita mencegah adanya kecelakaan kerja tersebut. Kemudian dalam penyelenggaraan K3 di lingkungan kerja harus dilakukan secara menyeluruh agar manfaatnya dapat dirasakan oleh perusahaan dan juga pekerja. Syarat K3 di lingkungan kerja sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain yaitu yang pertama yaitu pengendalian faktor fisika dan kimia agar berada di bawah NAB. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Yaitu penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana hygiene di tempat kerja yang bersih dan sehat. Yang terakhir yaitu penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang lingkungan kerja. Beberapa peran K3 di lingkungan kerja yaitu masing-masing tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi. Selanjutnya yaitu semua orang yang berada di lingkungan kerja harus dijamin keselamatannya. Kemudian semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. Dan yang terakhir yaitu harus ada tindakan antisipasif dari perusahaan sebagai upaya mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan dari K3 diantaranya yang pertama, memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Yang kedua, memelihara produktivitas kerja, komitmen dan moral karyawan. Ketiga, menyatukan elemen-elemen organisasi melalui perlindungan terhadap rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja. Yang keempat, efektivitas organisasi secara keseluruhan. Berikut ada 7 alat pelindung, diantaranya yang pertama, kacamata pelindung, yang kedua, masker, yang ketiga, sarung tangan, yang keempat, sepatu pelindung, yang kelima, helm pengaman, yang keenam, pelindung telinga, yang ketujuh, rompi safety. Saya akan menjelaskan tentang perlindungan ketenagakerjaan. Yang pertama, pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kedua, pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya. Problem K3, gangguan pada lingkungan kerja. Gangguan pada lingkungan kerja misalnya panas, tekanan, getaran, radiasi, suara kontaminasi, dan gangguan pada kulit. Gangguan mental berhubungan langsung dengan kondisi moral atau mental seseorang. Yang perlu perhatikan apakah
kebiasaan minum minuman keras, stres kerja akibat tekanan dari dalam maupun luar. Gangguan kecelakaan adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang disebabkan oleh aktivitas kerja ataupun kondisi lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Contoh beberapa penyakit akibat kerja yaitu ada silikosis karena paparan debu, ada low back pain karena pengangkutan manual, ada white finger syndrome karena getaran mekanis pada alat kerja. Yang terakhir yang termasuk dalam faktor penyebab dasar kecelakaan kerja ialah lemahnya manajemen dan pengendalian, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya, dan kurangnya komitmen. Menurut teori efek domino, bahwa kontribusi terbesar penyebab kasus kecelakaan kerja adalah 88% dari faktor kelalaian manusia, 10% dari faktor ketidaklayakan properti atau aset atau barang, dan 2% lainnya dari faktor yang lain. Menurut teori domino, efek kecelakaan kerja yaitu terjadi melalui hubungan mata rantai sebab akibat dari beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang saling berhubungan, sehingga bisa menimbulkan kecelakaan kerja, cedera, ataupun penyakit akibat kerja, serta bisa menyebabkan kerugian lainnya. Terdapat beberapa faktor kecelakaan kerja yaitu antara lain penyebab langsung kecelakaan kerja, penyebab tidak langsung kecelakaan kerja, dan penyebab dasar kecelakaan kerja itu. Dan yang termasuk dalam faktor penyebab tidak langsung kecelakaan kerja yaitu faktor pekerjaan itu sendiri dan faktor pribadi dari pekerja itu. Yang termasuk dalam faktor pekerjaan antara lain pekerjaan tidak sesuai dengan tenaga kerja, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, pekerjaan mempunyai resiko yang tinggi namun belum ada upaya dalam pengendalian di dalamnya, dan ada yang lain sebagainya. Dan yang termasuk dalam faktor pribadi yaitu mental atau kepribadian tenaga kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan, ada konflik, ada stres, dan keahlian yang tidak sesuai di dalamnya. Penyebab kecelakaan kerja langsung ialah kondisi tidak aman atau berbahaya dan tindakan tidak aman. Contohnya kondisi tidak aman yaitu tidak dipasangnya pengaman, terdapat instalasi kabel yang kurang standar, dan alat mesin atau kendaraan yang kurang layak pakai. Dan yang termasuk dalam tindakan tidak aman antara lain kecerobohan, meninggalkan prosedur kerja, tidak menggunakan APD, bekerja tanpa perintah, dan mengabaikan instruksi kerja, dan ada yang lain sebagainya. Faktor-faktor kecelakaan kerja ini terdapat beberapa penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor kecelakaan kerja. Yang pertama karena faktor kimia, faktor fisika, faktor biologi, dan faktor mental psikologis. Penyakit yang disebabkan oleh faktor kimia yaitu ada 39 jenis penyakit, antara lain penyakit yang disebabkan oleh berilium dan persenyawanya, dan penyakit yang disebabkan oleh faktor fisika ada 7 jenis penyakit, antara lain yaitu kerusakan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan, dan penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi yaitu ada terinfeksinya parasit meliputi 9 jenis penyakit, yaitu ada virus hepatitis contohnya. Terus yang terakhir faktor mental psikologis, yaitu antara lain ada karena hubungan karyawan dengan pengusaha, ada karena susunan kerjanya, ada karena pemeliharaan kerja, dan sebagainya. Manfaat penerapan keselamatan kerja dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menciptakan perlindungan kepada pekerja, yang kedua menciptakan sistem manajemen efektif, yang ketiga menaati ketentuan pemerintah, dan yang terakhir menambah kredibilitas perusahaan. Upaya meningkatkan keselamatan kerja ada 8. Yang pertama yaitu melibatkan manajemen dan karyawan dalam menyusun program keselamatan dan kesehatan. Yang kedua, tentukan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program tersebut. Yang keempat, yang ketiga,
Tentukan kebutuhan keselamatan dan kesehatan yang dibutuhkan. Keempat, ketahui bagian mana dan fasilitas perusahaan yang membahayakan. Kelima, perbaiki bagian yang berbahaya. Keenam, latih karyawan dalam teknik keselamatan dan kesehatan. Ketujuh, ciptakan suatu mindset para karyawan bahwa perusahaan harus bebas dari potensi bahaya. Yang terakhir, secara terus-menerus perbaiki dan sempurnakan program keselamatan dan kesehatan yang ada. Kesimpulan dari semua isi video tersebut yaitu, kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dan resiko kecelakaan dan bahaya fisik, mental, maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja tidak melulu berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis, dan emosional. Sekian video dari kami. Thanks for watching. Jangan lupa like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.